A Prayer Before Dawn menceritakan kisah Billy Moore, petinju muda asal Inggris yang terdampar di salah satu penjara paling brutal di Thailand. Bukan hotel bintang 5, tapi isinya penuh kekerasan, narkoba, dan rasa putus asa. Lengkap kayak paket hemat, tapi isinya mimpi buruk semua. Di tengah kerasnya kehidupan penjara, Billy cuma punya satu cara buat bertahan masuk ke dunia Muay Thai. Iya, bela diri khas Thailand, tapi kali ini bukan buat dapat medali, melainkan buat bisa tidur malam tanpa was-was. Di atas ring yang rasanya lebih mirip arena gladiator daripada tempat olahraga, Billy nggak cuma bertarung demi kebebasan. Dia juga berjuang buat tetap waras dan utuh. Satu-satunya jalan keluar, bertarung. Karena di tempat kayak gitu, ngobrol baik-baik bukan pilihan. Dan yang lemah, ya jadi sarapan. Siapkan kopi, siapkan rokok, duduk bersila, dan nikmatilah alur cerita dari Om Toby Top. Film ini dimulai dengan kisah seorang pria kulit putih bernama Billy Moore yang mengejar karir di dunia tinju di Bangkok, Thailand. Dalam salah satu pertandingan, Billy didampingi oleh seorang bocah petarung bernama Ngap yang akan bertanding lebih dulu. Saat Ngap bertanding, Billy tiba-tiba merasa sangat gugup dan secara diam-diam mengonsumsi heroin, kebiasaan yang sudah ia lakukan secara rutin. Hal ini membuat emosinya tidak terkendali dan ia bertarung tanpa pikir panjang, hanya menyerang lawannya tanpa strategi. Akibatnya, ia justru dengan mudah dihajar lawan, menderita luka parah dan kalah KO. Setelah pertandingan itu, Billy terus menjalani hidup sebagai pemuda nakal. Billy makin terjerumus. Dia sering nongkrong di klub malam, tapi bukan buat joget atau cari teman baru, melainkan demi satu hal, heroin. Padahal barang itu jelas-jelas ilegal di Bangkok dan risikonya gede banget. Sampai akhirnya karma datang ngetuk pintu. Suatu hari pas lagi di apartemennya, Billy disergap polisi. Nggak ada waktu buat kabur atau pura-pura tidur, langsung diborgol dan digelandang ke kantor polisi. Di sana polisi menunjukkan bukti-bukti yang ya udah kayak episode spesial CSI Bangkok, lengkap dan nggak bisa dibantah. Hasilnya, Billy dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan dikirim ke penjara Klong Prem yang konon lebih serem dari film horor. Begitu sampai, dia harus melewati prosedur standar, diukur tinggi badan, ditanya ini itu. Tapi yang bikin kaget, ada sipir bernama Kangle yang diam-diam nyelipin heroin ke Billy. Ya, kayak semacam welcome gift, tapi versi ilegal dan berbahaya. Setelah itu, Billy dimasukin ke sel umum yang penuh sesak sama narapidana lain. Di sana, dia langsung ketemu berbagai karakter unik, termasuk napi yang beridentitas ladyboy, yang surprisingly ramah dan ngajak Billy berteman. Tapi belum sempat mikir soal pertemanan, Billy udah dikagetin lagi. Napi yang tidur persis di sebelahnya ternyata udah meninggal, dan yang bikin miris itu karena sakit yang nggak pernah diobatin. Baru saja sehari di penjara, Billy udah ngerasa kayak hidupnya di reset ke level tersulit. Belum juga adaptasi. Dia udah harus rebutan air minum sambil desak-desakan kayak antre sembako pas diskon besar-besaran. Dan jelas itu bukan pengalaman yang bisa dibikin lucu. Dalam situasi yang panas dan penuh tekanan, Billy sempat adu mulut dan adu fisik dengan salah satu napi.
Akibatnya, dia langsung ditangkap sipir dan dipindahin ke sel yang lebih kecil, yang lebih sempit dan jelas lebih bikin stres. Mungkin konsep downgrade ini lebih ke arah horor daripada versi murahnya hotel kapsul. Keesokan harinya, tanpa banyak basa-basi, Billy dipindahin lagi. Kali ini ke sel yang isinya para napi kelas berat. Bukan cuma berat badannya, tapi juga berat kasusnya. Disinilah Billy ketemu kepala sel bernama Keng, mantan gangster yang punya aura jangan main-main sama gue tanpa harus banyak ngomong. Para napi di sel itu udah tahu latar belakang Billy, petinju sekaligus pecandu. Kombinasi yang unik tapi tetap jadi bahan omongan. Sebagai tiket masuk buat tinggal bareng, Billy disuruh push up sama Keng kayak audisi fisik tapi tanpa juri dan tepuk tangan. Tapi belum selesai push up, ada aja anak buah Keng yang iseng dan kurang ajar. Mereka mempermalukan Billy dengan menyentuh bagian tubuh yang jelas bukan area publik. Situasinya makin gak nyaman, bikin Billy makin sadar bahwa tempat ini jauh dari kata aman. Setelah itu, suasana sel makin panas karena muncul keributan antara napi lama dan yang baru. Tapi sebelum berubah jadi pertarungan Royal Rumble, Keng turun tangan dan langsung menertibkan semuanya. Ya, walaupun keras, dia tetap pegang kendali. Malamnya, saat Billy mau ke toilet, suasana berubah lagi. Tiba-tiba dia dibekap dari belakang sama anak buah Keng dan dipaksa melihat seorang napi baru yang dianiaya habis-habisan. Billy hanya bisa berdiri kaku, syok, dan lemas. Realita kehidupan di balik jeruji benar-benar menghantamnya keras, lebih keras dari pukulan KO di atas ring. Besok paginya, suasana penjara langsung geger. Seorang napi baru ditemukan tewas gantung diri. Semua orang kaget meski ya, di tempat sekeras ini kejadian tragis bukan hal aneh tapi tetap bikin bulu kuduk merinding. Begitu jasadnya dibawa pergi, Le, tangan kanan Keng yang gayanya kalem tapi auranya intimidatif, datang menghampiri Billy. Dengan suara pelan tapi nada yang gak main-main, dia kasih peringatan. Apa yang kamu lihat semalam cukup kamu yang tahu. Gaya ancamannya tuh kayak kalimat simpel di film mafia tapi bikin ciut hati. Pas waktu makan, Billy coba minta obat penghilang rasa sakit ke salah satu sipir. Tapi bukannya dikasih, dia malah ditolak mentah-mentah karena nggak punya alat tukar, entah uang atau rokok. Ya, di sini rokok lebih berharga dari kata-kata manis. Billy yang udah nahan sakit akhirnya meledak marah. Tapi sayang, marah di penjara bukan ide bagus. Para sipir langsung keroyokan dan Billy jadi sasaran empuk. Setelah itu dia diseret ke klinik buat dirawat. Di sanalah dia ditangani oleh Fem, seorang napi yang juga ladyboy, ramah cekatan dan jadi salah satu sosok paling manusiawi di balik tembok penjara itu. Setelah mulai pulih, Billy balik ke rutinitasnya. Tapi hidupnya belum bisa tenang. Keng dan Le tahu Billy kecanduan dan mereka manfaatin itu. Mereka tawarkan heroin tapi tentu aja bukan gratisan, harus dibayar. Ini bukan rumah rehab bro, ini bisnis.
Besoknya, Billy datengin Fem di kantin buat ngucapin terima kasih. Dengan muka memelas, dia minta pinjem 1 bungkus rokok. Katanya sih nanti bakal dibayar kalau ayahnya kirim uang. Fem yang baik hati pun luluh. Tapi Billy nggak pakai rokok itu buat ngerokok santai. Dia langsung tuker ke Le buat dapetin narkoba. Nggak heran hidupnya kayak lingkaran setan yang nggak putus-putus. Malam harinya, waktu semua napi udah pada tidur pulas, tiba-tiba alarm penjara meraung keras. Semua orang dibangunin dan digiring ke lapangan kayak lagi ikut upacara mendadak. Ternyata ada 3 petugas ditemukan tewas. Gila, situasinya langsung tegang kayak film thriller. Penggeledahan besar-besaran pun dimulai dan boom, petugas nemuin narkoba diselipin di pakaian salah satu napi. Dugaan langsung mengarah ke Billy. Dia panik, ngotot bilang baju itu bukan miliknya. Dan ternyata dia benar. Setelah dicek baju itu milik Le, petugas nggak nunggu lama, Le langsung ditarik dari barisan buat diinterogasi. Dan ya akhirnya dialah yang harus tanggung akibatnya. Besok paginya, waktu Billy lagi antre makan, dia lihat petugas kantin lagi ribut sama seorang napi muslim. Nggak jelas banget masalahnya apa, tapi suasananya panas. Billy cuma melirik sekilas, lalu lanjut makan tanpa banyak mikir. Selesai makan, dia nyamperin Kang Le, sipir yang dulu pernah ngasih heroin cuma-cuma. Billy berharap bisa dapat jatah gratisan lagi, tapi ya harapan tinggal harapan. Karena keesokan harinya saat dia minta lagi, Kang Le malah ngeluarin penawaran yang ibaratnya beracun. Kalau mau barangnya, kata Kang Le, hajar 3 napi muslim itu yang kemarin ribut sama gue. Billy sempat nolak, dia tahu betul nyerang sesama napi bisa bikin urusannya tambah panjang. Tapi racun heroin udah telanjur merasuki pikirannya dan pada akhirnya dia menuruti permintaan itu. Billy menyerang ketiga napi itu dengan brutal sampai mereka nyaris kehilangan nyawa. Setelah semuanya selesai, yang datang bukan rasa lega tapi rasa bersalah yang menghantam keras. Dia mulai sadar kecanduannya udah benar-benar menghancurkan dirinya bukan cuma secara fisik tapi juga moral. Terpuruk frustasi dan merasa nggak ada jalan keluar, Billy nekat menyayat nadinya sendiri. Dia mencoba mengakhiri semuanya tapi ternyata Tuhan belum mengizinkan. Salah satu teman napi melihat kejadian itu dan langsung membawanya ke rumah sakit penjara. Setelah sembuh, Billy dapat kejutan. Ngap datang menjenguk, anak kecil yang dulu jadi partner tanding itu sekarang udah jadi juara Muay Thai. Ngap bercerita tentang kemenangannya, tapi juga nggak bisa nyembunyiin rasa kecewanya terhadap Billy. Sayang banget lu buang karir lu gitu aja, katanya. Tapi di balik kata-katanya yang pedas terselip harapan. Ngap bilang bahwa Billy masih punya kesempatan untuk bangkit kalau dia mau. Perkataan itu sukses bikin benteng hati Billy runtuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia nangis. Sejak itu Billy mulai berubah. Dia mulai latihan shadow boxing, berusaha membangun lagi versi terbaik dari dirinya, meski masih dari nol. Suatu hari, dia lihat beberapa napi dari sel petarung lagi lari di lapangan. Naluri lamanya sebagai petarung muncul lagi. Dia langsung nyamperin mereka dan minta ke pelatih mereka, Pong, buat gabung ke tim petarung penjara. Tapi
Datang tanpa apa-apa di penjara itu kayak datang ke kafe tanpa dompet. Pong langsung nolak mentah-mentah dan ngusir Billy tanpa basa-basi. Tapi Billy nggak nyerah. Dia balik ke Fem, teman lamanya yang juga pernah nolongin waktu di klinik. Dengan suara penuh harap dan utang yang belum lunas, Billy minta rokok lagi. Ajaibnya, Fem ngasih meski Billy belum bayar rokok sebelumnya. Mungkin karena Fem percaya atau mungkin karena dia lihat Billy benar-benar niat berubah. Dengan rokok itu di tangan, Billy balik ke Pong. Kali ini bukan cuma bawa semangat, tapi juga tiket masuk. Dan akhirnya Pong ngasih izin, tapi tentu aja nggak langsung senyum-senyum. Sebagai ujian pertama, Pong nyuruh Billy buat tanding lawan salah satu muridnya, seorang petarung bernama Kat. Dalam pertarungan itu, ya bisa dibilang Billy dihajar habis-habisan. Maklum, udah lama nggak latihan, ototnya karatan, refleks lambat, nafas pun kayak wifi lemot. Tapi bukannya nyerah, Billy malah makin semangat. Hari-hari berikutnya dia pakai buat latihan keras, bukan cuma ngasah teknik Muay Thai, tapi juga buat nahan diri dari godaan heroin yang terus menghantui kayak mantan yang belum move on. Suatu malam dia ikutan taruhan ikan cupang bareng napi-napi lain. Taruhannya rokok, tentu aja mata uang paling berharga di penjara. Hebatnya Billy menang, tapi bandar malah nuduh dia curang. Katanya ikan Billy udah di-upgrade jadi immortal kayak karakter game yang susah mati. Untung Kang dateng jadi penengah. Dengan gaya bos mafia yang cool, dia minta bandar ngasih Billy 1 kotak rokok. Udah, anggap aja bonus karena kamu kalah gaya, katanya kira-kira. Besoknya, Billy pakai rokok itu buat bayar utangnya ke Pem. Saat ngobrol, Billy akhirnya jujur, ayahnya bahkan nggak tahu dia di penjara karena sejak tinggal di Thailand, dia hidup sendirian kayak karakter utama drama Korea. Fem pun ikut buka suara, ternyata dia dipenjara karena membunuh ayah kandungnya sendiri. Alasannya, ayahnya nggak bisa menerima perubahan Fem yang memilih jadi wanita dan sering memukulinya. Cerita itu bikin hubungan mereka makin dekat. Nggak ada kata-kata gombal, tapi rasa saling ngerti tumbuh pelan-pelan. Selama seminggu penuh, Billy terus latihan Muay Thai bareng Pong. Dan akhirnya dia dapat kesempatan buat tanding di acara ulang tahun penjara kayak pensi, tapi versi gladiator. Lawan Billy bukan orang sembarangan, namanya Kang, murid andalan Pong sendiri. Sejak ronde pertama, mereka bertarung habis-habisan. Billy digebukin, tapi dia tetap berdiri. Ronde kedua, ketiga, tubuhnya udah penuh luka dan lebam, tapi dia nggak mundur. Dan saat ronde keempat, ronde terakhir dimulai, suasana makin panas. Sikut-sikutan serang titik vital, duel jadi brutal. Tapi tepat sebelum waktu habis, Billy berhasil menjatuhkan Kang dengan pukulan KO yang bersih dan telak.
Penonton langsung bersorak, bahkan kepala sipir ikut melirik Billy dengan mata berbinar, kayak lihat peluang investasi emas. Keesokan harinya Billy dipanggil oleh kepala sipir dan ditawari kesempatan langka jadi wakil rutan Klong Prem dalam turnamen Muay Thai antar penjara. Tanpa pikir panjang, Billy langsung terima. Setelah itu dia dipindah ke sel khusus untuk para petarung. Teman-teman satu sel lamanya kelihatan sedih, tapi mereka tahu ini langkah besar buat Billy. Di sel baru, hidup Billy berubah total. Makanannya lebih bergizi, setidaknya nasi nggak lagi numpang lewat. Suasananya lebih sportif, dan dia punya lingkungan yang mendorongnya untuk jadi lebih baik. Dia mulai akrab sama para petarung lain, termasuk Kang, seorang napi yang awalnya cuma divonis 3 tahun. Tapi setelah membunuh 3 napi lain pakai jurus Muay Thai, hukumannya diperpanjang jadi 13 tahun. Kang cerita hidupnya justru lebih tenang sejak gabung komunitas petarung. Ya, siapa sangka ngeluarin energi dengan cara benar bisa jadi terapi juga. Sebagai bentuk penghargaan dan simbol bahwa Billy kini bagian dari keluarga petarung, dia dikasih tato harimau meloncat di punggung, lambang kekuatan, keberanian, dan mungkin juga tanda jangan macam-macam. Hari-hari Billy kini diisi dengan latihan, tawa, dan solidaritas. Ia mulai tersenyum lebih sering, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena sekarang ia tahu arah yang ingin dituju. Namun, kebahagiaan itu seperti biasanya dalam hidup Billy cuman mampir sebentar. Suatu hari, tanpa sengaja, ia memergoki Fem sedang melayani napi lain. Hatinya langsung panas, kayak wajan bekas goreng sambal. Frustrasi dan cemburu bercampur jadi satu, Billy pun kembali ke kebiasaan lamanya. Ia beli narkoba dari Ledan dalam kondisi terpengaruh, melampiaskan emosinya dengan memukuli Cat, salah satu teman sesel yang selama ini selalu ada buat dia. Akibat ulah itu, Billy langsung dipindahkan sementara ke sel lain. Sel kecil, dingin, sunyi, tempat yang pas buat mikir dan nyesel. Di sanalah Billy mulai merenung dalam diam, ngerasa bersalah banget karena udah menyakiti orang yang nggak salah apa-apa. Dua hari kemudian, ia dipindahkan kembali ke sel petarung. Begitu ketemu Cat, Billy langsung minta maaf. Dan seperti seorang sahabat sejati, Cat memaafkannya tanpa drama, tanpa dendam. Billy pun kembali menjalani hari-harinya sebagai petarung penjara. Suasananya mulai ceria lagi, bahkan mereka bisa bercanda bareng. Tapi seperti kutukan yang nggak pernah pergi, masalah datang lagi. Saat sedang mandi, Billy disergap oleh Kang dan anak buahnya. Yang ternyata mengidap AIDS, mengancam akan menularkan penyakitnya kalau Billy nggak nurut. Mereka paksa Billy untuk kalah di pertandingan antar rutan dan menyerahkan semua uang hadiah kalau menang. Billy tahu ini gila, tapi karena merasa nggak punya pilihan, ia pun mengangguk setuju. Sejak kejadian itu, kondisi Billy memburuk. Perutnya mulai sering sakit, bahkan ia sempat muntah darah setelah latihan. Dokter rutan bilang organ dalamnya rusak, efek dari narkoba dan alkohol yang dulu jadi sahabat sejatinya. Tapi Billy keras kepala. Meski badannya udah kayak rongsokan, ia tetap bersikeras ikut pertandingan. Hari besar itu akhirnya tiba. Billy, Kang, dan Pong dibawa ke rutan lain tempat pertandingan berlangsung.
Pong yang melihat Billy mulai cemas memberi latihan ringan sambil nyoba nenangin pikirannya. Tapi rasa takut tetap membayangi, bikin Billy nyaris tergoda buat pakai narkoba lagi. Namun kali ini berbeda. Billy memilih melawan ketakutannya tanpa obat, tanpa pelarian. Dengan langkah pasti, ia berjalan menuju ring. Sorakan napi lain menggema, kepala sipir memperhatikan dari kejauhan. Saat bel berbunyi, ronde pertama dimulai. Pertarungan berlangsung sengit, lawannya bukan kaleng-kaleng dan tahu titik lemah Billy, perut. Beberapa kali lawan menghajar bagian itu dan rasa sakitnya luar biasa, kayak ditonjok langsung ke organ hati, ginjal, dan masa lalu kelamnya sekaligus. Billy sempat jatuh, dan saat ia lagi di lantai, lawannya malah nendang. Ini udah melanggar aturan Muay Thai. Pong ngamuk tapi pertandingan terus berjalan. Dengan kemarahan yang membara, Billy bangkit dan masuk ke ronde ketiga dengan satu tekad. Ini bukan cuma soal menang, ini soal harga diri. Dengan gerakan siku berputar, Billy menjatuhkan lawannya. KO bersih. Penonton bersorak, tapi kemenangan itu dibayar mahal. Seketika, Billy muntah darah dan pingsan di tempat. Petugas langsung membawanya ke rumah sakit. Keesokan harinya, Billy sadar. Ia minta ke perawat untuk ke toilet. Tapi diam-diam ia mulai menyusun rencana pelarian. Saat pengawasan longgar, ia kabur dari rumah sakit. Langkahnya membawa dia ke tengah kota asing padat penuh tatapan orang yang nggak tahu siapa dia. Ia terus berjalan sampai tiba di rel kereta api. Di sana, di tengah panas matahari dan suara klakson jauh, Billy berhenti. Ia sadar, ia sendirian di negeri orang, nggak ada yang nunggu, nggak ada rumah untuk pulang. Dan pada akhirnya, ia balik lagi ke rumah sakit, sendiri, tapi dengan kesadaran baru. Setelah sembuh, Billy dibawa kembali ke rutan Klong Prem. Di sana, untuk pertama kalinya, ia dijenguk oleh ayahnya, diperankan oleh Billy Moore asli. Wajahnya bersinar, meski hanya pertemuan singkat, itu cukup untuk membuat Billy tersenyum. Senyum yang penuh rasa syukur bahwa seseorang akhirnya datang buat dia. Ternyata film ini bukan fiksi, ini kisah nyata. Billy Moore, petinju asal Inggris, menjalani 3 tahun di penjara Thailand. Setelah itu, ia dipindahkan ke Inggris dan mendapat amnesti dari Raja Thailand pada Oktober 2010. Dari pengalaman pahit itu, Billy menulis buku berjudul A Prayer Before Dawn, kisah perjuangan, kehancuran, dan harapan. Buku itu jadi bestseller, membuka mata dunia soal kehidupan brutal di balik jeruji dan bagaimana seseorang bisa bangkit meski hidupnya sempat hancur berkeping-keping. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Semoga menghibur, menyentuh, dan mungkin di waktu yang pas menginspirasi. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, semua orang layak punya kesempatan kedua.